berdua kita nih. Wes, aku mau bahas apa sih? Oke. Aku dari yang dulu rambutnya panjang jadi pendek kan. Aku yang dari dulu rambutnya hitam sekarang Asik. Lisa Blackpink. Oke. Apa sih oke? Oke, aja deh. Ini ada apa sih di belakang ini? Ini ada balon-balon terus 20. Ada yang udah tua dong. Ada yang udah tua, guys. Birthday to you. Buat kamu yang selalu di hati aku. Anjay. Kok anjay sih? Oke. Jadi to the point. Kita di sini Kita nge-vlog hari ini mau cerita tentang Cereng. Kolor. Bukan. Corona. Oh my god. Siapa sih yang nggak kenal Kamu kok corona? senang sih? Enggak. Siapa yang nggak kenal Siapa yang nggak kenal corona? Yang nggak kenal corona pasti kenal. Udah dibuat itu kalau nggak kenal corona kan pasti. Oke. Jadi asik kok jadi-jadian kita ini. Oke, ceritain. Nanti aku nanya sama kau ya, Eceknya dan. Oke. Jadi kami mau cerita pengalaman kami terkena corona. Dimulai dari aku dulu ya. Jadi kemarin aku sebelum Oke, aku aja deh yang ceritain. Oke, jadi gini guys. Sebelum kita dinyatakan kena corona itu, jadi di tempat kerja kita itu memang udah banyak yang positif. Pasien-pasien kita itu udah banyak yang positif gitu kan. Tapi kita belum diketahui gitu. Bukan kita sih, dia yang pertama. Dia yang mengakibatkan semuanya positif ini. Oke, jadi dia itu ada pasiennya itu yang di kamarnya itu udah positif, tapi belum diketahui positif. Terus lanjutin dong, aku kan nggak tahu banget. Nggak tahu kali ceritanya. tadi kau bilang kamu ceritain. Nah, terus pasien aku itu udah banyak yang kena gitu. Udah dikarantina, ada kira-kira tiga pasien yang udah kena. Terus yang ketiga-tiganya ini orang yang aku pegang kayak gitu yang kena. Asik, orang yang dipegang anjay. Yang aku tangani gitu. Terus di situ dites langsung kan, tes corona. Snail test bahasa apa ya? Tes cepat gitu deh. Tes cepat Yang gitu kan. yang hasilnya itu tes cepat itu yang 5 menit, cuma nunggu 5 menit langsung 15. Enggak tahu lah pokoknya. Enggak tahu deh 15 menit. Terus itulah masih negatif. Terus makin banyak pasien sampai kemarin di stasiunku itu semua pasien itu positif. Terus aku kemarin memang sih udah ada gejala kayak lemas gitu, sakit kepala, udah mulai kerasa. Tapi kalau tes cepat itu nggak ngeluarin langsung kalau kita itu positif gitu. Terus kemarin karena udah parah pasien dari lantai 1, lantai 2, lantai 3 gitu udah banyak gitu kan. Terus datang ke Dinas Kesehatan. Iya, Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan. Iya, kayak Dinas Kesehatan gitu kan datang hari Senin. Itu kalau aku nggak tidur sama dia yang satu malam itu, aku nggak bakal kena guys. Bayangin aja, dia udah sakit gitu kan. Terus aku masak kan. Aku sih yang undang dia ke rumahku gitu kan. Terus sampai di rumahku itu kami makan dan udah selesai makan kan, bla 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 bla, kami cerita lah, banyak lah pokoknya gitu kan. Terus dia itu nggak pernah mau tidur sama aku guys. Kalau apalagi satu tempat tidur gitu kan, nggak pernah. Kan udah tidur itu malam itu, otomatis aku punya kontak sama dia, tapi hasilnya itu belum mengeluarkan bahwa positif gitu kan. Tapi sebelumnya kami udah tes pas tes itu Dinas Kesehatan itu sama-sama. Hari Senin itu kan, Senin. Itu memang betul-betul tes yang lama sampai 8 yang dibawa ke laboratorium gitu, gitu kan. Jadi kita tidurnya sama itu hari Sabtu malam Minggu apa? Iya, malam Minggu. Kita tidurnya bareng itu malam Minggu. Terus hari Senin tes corona yang dari Dinas Kesehatan itu. Nah, setelah itu nunggu hasilnya nih sampai hari Selasa gitu kata dia kan.
aku hari Selasa kebetulan masuk siang, si Iskanya masuk pagi. Terus dia di tempat kerja tuh udah lemas banget, lemas sekali. Kok Senin, Selasa aku udah Enggak, aku Selasa yang kau pulang ke rumah, Senin kita tes, Senin masih kerja kita. Selasa. Oke, Selasa kan. Aku di situ masuk siang, Selasa ini aku masuk siang. Nah, terus pas aku masuk siang ini, dia masuk pagi kan. Kayak yang ceritaku tadi pertama tadi yang dipotongnya tadi. Itulah pokoknya dia udah kerja terus dia lemas. Pokoknya kayak nggak bertenaga gitu deh. Terus ada koleganya dia yang pekerja tetap di tempat kerja kami itu, bukan lagi kayak murid magang gitu. Dia kolegen itu teman kerja. Ya dia itu bilang tes ke si Iska gitu, yuk pergilah si Iska tes. Terus pergi dia tes dan hasilnya menyedihkan sih. Puji Tuhan positif. Ini Kan bersyukur. ya bersyukur jadikan Dan pelajaran. aku waktu di situ nangis sejadi-jadinya. Nangis, ya asli sih nangis. Terus dia nelpon aku sampai di rumah. Aku kan masih santai lah gitu kan di rumah kan, biasalah masuk siang gitu kan. Karena dia juga udah tes. Iya. Di tempat kerja masih negatif. Terus kan tes cepat. terus itu dia nelpon. Nah, kenapa kau? Aku bilang kan, bukannya kerja kau hari ini? Aku bilang aku dari tempat kerja. Kau kenapa? Aku bilang gitu kan. Terus positif aku. Jangan kau main-main gitu kan. Aku kan ngira dia pertamanya main-main gitu kan. Serius lah, jangan Ada main-main. aneh kan, udah tersedak-sedak nangis dipikir main-main. Aku kira kan mana tahu kan prank gitu kan. Terus ya udahlah kan, ya udahlah. Ngomonglah. Pesanku yang pertama kali ke dia itu adalah, oke, jangan kau telepon Bulang sama Bayang ya. Bulang Bayang itu kayak Kakeknya. iya, kakek sama nenek, karena mamanya dia sama bapaknya Iska itu kakek sama nenek aku. Kalau di adat Karo, di suku Karo gitu kan. Nah, terus oke, dia bilang iya gitu kan. Oke lah, aku kan nih belum tahu kalau aku positif gitu. Ya udah, aku masak sup dong ke dia. Oke. Kebetulan lagi ada peralatan gitu kan buat masak sup. Terus aku buat sup dong. Pokoknya aku masak, guys. Aku masak sup, masak nasi. Aku pokoknya masak semua dengan kebaikan hatiku yang aku juga positif ini gitu kan. Ngantar ke rumah dia, terus ngantar ke rumah kami. Pokoknya aku masih kesana kemari gitu kan, karena aku ngerasa aku nggak positif. Ditelepon lah. Sampai tempat kerja, aku sampai tempat kerja masih tes lagi, dan pagi sama pembina yang di bawah, pokoknya sama itulah yang di bawah masih tes aku. Baru di stasiunku juga tes aku kan 2 kali, pagi-pagi sama sore itu hasilnya negatif. Terus sampai di rumah kan aku jam 8 gitu. Terus teman kerjaku itu nelpon aku bilang, Ika, sorry ya, mau gimana pun juga aku harus kasih tahu ke kau, karena dia tahu aku sedih kali di tempat kerja. Aku bilang kayak gini, temanku positif dan aku nggak mau positif gitu, karena kalau kami dua-duanya positif ntar gimana gitu kan, berpikir Siapa yang belanja? oh my god gitu. Memang sedih banget sih waktu itu, kayak gitulah. Pokoknya aku sedihnya udah campur aduk semua. Sedihnya bertubi-tubi guys. bertubi-tubi pokoknya sakitnya kayak sedihnya gitu kan. Terus pas tempat kerja tuh aku bilang sama temanku, aku nggak mau positif dan aku mau tetap sehat gitu. Aku mau sehat buat pasienku dan aku mau sehat buat Iska gitu kan, buat temanku, buat Kak Mei, karena kami bertiga yang dekatan di sini. Itu yang aku pikirkan kan. Terus ya udah, pas telepon jam 8 itu dibilang lah aku juga positif gitu. Terus aku langsung telepon dia, aku nangis lagi. Terus pesan kamu juga apa? Pesan kamu lagi. Pesanmu apa, Dan? Jangan kasih tahu sama orang tua, karena kan kalau kita Iya. kasih tahu takut panik gitu. Iya, padahal nanti merekanya nggak bisa bertindak apa-apa secara nyata gitu. Kayak lebih ngebuat mereka ngerasa cemas, sedih,
pasti sedih ya kan. Yang anak rantau pasti tahu. Ya, anak rantau pasti tahu, ngerti dong. Dibilang udah makan padahal belum. Asik. Dibilang sehat padahal itulah Terus? itu gitu. Terus kau nelpon. Terus aku siap nelpon kau udah lah kan bla 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 bla, karantina lah kita. Baru besoknya dikabari sama sama dinas kesehatan gitulah kan di kotaku. Terus dibilang lah kalau aku positif. Jadi kalau di sini kita kemarin 10 hari kan? Iya 10 hari. Ya 10 hari, tapi kalau kita setelah 10 hari masih ada gejala gitu kan, diperpanjang lagi. Kayak aku kemarin jadi 2 hari diperpanjang jadi 12 hari karantinanya. Sedih Dan banget sih kemarin. Sedih banget sih. Terus pokoknya nggak terturikan guys. Enggak, terus gini. Kan sebelumnya itu Iska kan ulang tahunnya tanggal 4 bulan 3. Sebelum itu, beberapa hari sebelum itu loh kami positifnya. Beberapa hari sebelum tanggal itu. Tanggal 2 gitu positif. Bukan. Tanggal 2. Tanggal 2 Tanggal 2. ulang tahunnya. Bayangkan jangka waktunya itu 2 hari lagi. Aku Nggak sedih bisa banget. nunggu apa setelah aku ngerayain ulang tahun baru positif. Padahal aku itu loh doanya kan, aku sampai kayak ya gimana lah gitu kan. Ulang tahun terburuk. Karantina. Kau terburuk malah ketawa itu kan. Iya sekarang kan bisa ketawa, kemarin Iya sih. sih, kemarin sedih banget. Apalagi aku lebih mendalami banget gitu sedihnya guys, karena aku udah nyiapin semuanya sampai kalau aku nanya resep kue ke temanku gimana caranya gini buat ini bla 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 segala macam gitu kan. Terus udah persiapkan pokoknya udah banyak banget persiapan gitu kan. Terus tiba-tiba harus di rumah, nggak bisa kemana-mana gitu kan, sedih banget. Coba iya udah kita cerita gimana sih biar kayak yang teman-teman di sana, di luar sana, kayak biar nggak usah panik kali gitu sama corona gitu. Aku pribadi gejalanya kemarin pertama itu kayak cepat kali capek gitu, kayak bergerak gitu langsung capek. Terus kalau siang itu aktivitasnya masih normal gitu, tapi kalau malam itu sakit kepala itu sampai nggak bisa tidur, kayak denyut terus tapi kalau udah siang itu normal. Terus batuk, kalau sesak napas nggak terlalu, cuman sedikit sih. Terus biar jangan panik, kalau dari aku sih ya santai aja makan, jangan kepikiran gitu, jangan sampai bawa stres, makan makanan yang sehat gitu, contoh kayak banyak vitaminnya, kayak Vitamin C. jeruk gitu untuk vitamin C, untuk menambah tenaga kita, banyak makan sayur, atur tenaga, istirahat gitu. Tapi intinya jangan stres gara-gara karantina. Iya. Kalau stres jadi penyakit itu makin cepat melemahkan tubuh kita gitu. Itu sih dari aku. Iya. Kalau aku sih kemarin karena kan aku nggak ada gejala gitu, tanpa gejala. Kalau Iska kan yang ada gejalanya. Kalau aku tanpa gejala langsung positif gitu kan. Maybe, dan aku pikir ya, setelah kita kena corona itu, misalnya kita ada kontak sama yang corona hari ini dan nggak langsung hari ini kita positifnya, bisa aja 5 atau 6 hari ke depan. Iya. Karena itu kenapa harus jaga jarak gitu untuk melepas rantai si corona ini sebenarnya gitu. Karena kalau misalnya sekarang aku corona nih, dia kan kita kena kontak sekarang, besok 2 hari 3 hari ke depan dia nggak bakal kena apa-apa gitu. Si Iska nggak bakal kena apa-apa guys. Jadi setelah 5 ke 6 hari deh, dari penelitianku ya, menurut pendapatku maksudnya apaan sih penelitian lagi, menurut pendapatku gitu, karena aku lihat pasien yang kami rawat, terus teman-temanku yang positif juga dari situ sih. Terus Gejalanya itu sebenarnya hampir sama 9/10, 11/12
kayak demam. 10, 11, 12. 11 12 kayak demam, hampir sama. Adik kakak. Jadi kalian nggak usah panik gitu, karena panik itu yang menimbulkan sakit parah. Aku itu yang menimbulkan kayak 3 hari itu aku benar 3 atau 4 hari itu aku memang benar-benar down, dan aku benar-benar ngerasa kayak aku positif gitu. Aku kena corona, itu yang kupikirkan, dan aku nangis terus gitu kan. Sampai kan aku nggak cerita ke mama, nggak cerita ke siapa-siapa. Doh, aku cerita ke cuma 1 orang. Kayak pokoknya aku cuma cerita ke dia karena aku ngerasa kayak dia itu pasti ngerti aku gitu. Dia itu mak udah aku gitu, istri dari adiknya bapakku. Itulah itu. Sama dia aku cerita gitu kan. Terus pas itu aku malam-malam nggak bisa tidur, sama juga kayak Iska. Kalau siang-siang itu kayak nggak ada apa-apa gitu. Malam. Terus malam itu kayak ngerasa aduh dingin, sakit kepala, dung kayak pokoknya gitu, badan lemas semua, itu gitulah dia kan. Kami sama kemarin sampai kayak ngilangin jenuh, cobalah tiktokan gitu. Iya. Terus nggak cuman kita yang goyang, semua ikut goyang. Ya semua ngerasa kok udah goyang semua. Gitu kan. Ya udah sih. Itu efeknya cepat. Iya, jadi Tapi sekarang juga masih ada itu kayak cepat banget. ya capek terus kayak kalau banyak kegiatan gitu kan, kayak ngerasa lemah. kayak ada yang sesak Susah juga napas sih, gitu. susah. Tapi nggak parah sih. Tapi dia kemarin paling parah, dia turun sampai 3 kilo. Oh my god. Dalam 10 hari 3 kilo. Bisa tanya tipsnya. Terus kalau ditanyakan aku sekarang kayak ngerasa berarti aku benar-benar sakit dong waktu itu, nggak pernah sakit yang sampai turun segitunya gitu. Karena emang aku hilang rasa pencitra rasa. Iya, citra rasa Guys, itulah maksudnya itu. dia nggak bisa ngerasain asam manis. Iya, sampai gitu. iya kan. Terus aku kan masak citron lagi, lemon sama apa itu, jahe. Itulah duanya yang aku masak kan. Karena si air ini tadi udah asam kali, tapi aku nggak ngerasa di mulutku, tapi kan perutku ini tetap tahu itu Iya. asam gitu. Jadi karena aku ada mahnya juga, pokoknya ada permasalahan di perut gitu kan, sampai perutku bermasalah lagi karena keasaman, kebanyakan asamnya. Oh my god, di situ sih keras, ngeri banget sih itu, kayak ngeri kali, bukan ngeri banget, ngeri kali. Ngeri kali guys. Ngeri kali guys. Terus itu kayak ya udah gitu, kayak aduh, yang aku pikirkan itu. Dan gini, kalau lah tadi aku kayak gini di kampung, pasti udah gini, pasti ditemenin sama mama, pasti Dia bapak. beda kayak aku guys, aku Pasti santai gini, aja, dia gitu. stres gitu. Makanya aku efeknya biasa aja gitu. Dia Sampai turun 3 kilo. hah, Iya, tapi emang di kehidupan nyata juga gitu guys. Aku itu orangnya lebay gitu, tapi dia enggak gitu. Dia bisa kuat gitu. Kalau aku enggak guys. Kalau aku udah lemah, aku lemahin lagi sama aku gitu aku. kan ke bawah ya kan, orang mah kalau lemah dikuatin gitu. Ini udah lemah dilemahin. Gitulah. Tapi pokoknya pesan kami, nggak usah terlalu panik mikirin corona, nggak usah takutan gitu. Kalaupun kalian positif kan, kalaupun kalian itu positif, udah kayak banyak aja minum, terus Vitamin C. iya, itu paling vitamin C penting. itu paling penting, Tenaga. tenaga gitu. Makan makanan sehat. Mhm. Jangan gara-gara karantina gitu kan makan GoFood lah, inilah Indomie gitu, males masak. Jangan. Tapi kita kemarin merindukan Indomie pas corona. Pastilah. Setelah Iya. corona kami langsung makan Indomie. Terus yang paling sakit kan detik-detik terakhir itu, berapa hari lagi itu aku masih pengen nangis sekarang kalau ngingat itu guys. Kan Iska duluan nih. Kamu duluan dulu satu hari. Duluan satu hari dia. aku sampai tanggal 12, Ya. dia 13. Sampai 13 gitu lah kan. Terus sebelum tanggal 12 ini 5 atau 4 hari bukan, yang ada juga teman kami tuh yang kayak
positif juga gitu. Itu yang dari aku. yang di mananya tadi memang kau semua pernah Dari aku. dari dia semua ini. Tahu aku nih penyebar corona Terus itulah kan. Terus dulu sebelum itu mereka yang kayak belanja ke kami gitu kan, mereka yang bantuin kami gitu. Pokoknya mereka lah yang selalu bantu buat belanja, buat misalnya butuh ini, butuh apa gitu kan. karena cuman orang itu yang Iya. negatif. Karena mereka yang negatif, terus mereka juga yang teman kami dekat gitu sih. Thank you Kak Joena, thank you Kak Fani, mereka sih yang bantu kami kemarin. Terus itu mereka juga bukan mereka sih, Kak Joena yang positif kan. Iya, karena kami juga tidur bareng sama sebelum itu iya, dia yang positif, tapi mereka yang serumah itu harus karantina. Ada 3 orang, mereka juga harus karantina gitu kan. Gak ada lagi yang belanja buat kami kan gitu. Terus memang punya teman-teman yang lain gitu, mereka juga bilang kalau butuh apa-apa bilang aja, tapi segan ya kita lah Indo. kan Masa minta gitu. tolong sama orang bule. Gitulah kan, segan pokoknya, karena segan lah sampai 4 hari ada itu nggak belanja. Aku belum cerita sama kamu kan, Dan, kan kita pesan apa itu, pesan yang kebab itu kan pesan kebab kan, kebabku itu nggak habis. Terus aku masukkanlah ke kulkas, tapi kan karena udah 3 hari 4 hari kan udah basi. Tapi karena nggak ada yang belanja buat aku, yang basi itu masih aku udah kan makan kan basi loh gitu kan. Tapi lapar kali aku di situ, oh my god, kayak ngerasa gini kali sih kejamnya hidup ini gitu. Dan terus aku sampai Tuhan, udahlah gitu, nggak ada lagi yang mau dimasak, serius. Aku mau masak apa nggak tahu lagi. Terus itulah syukurnya kau kan udah keluar yang hari apa itu bisa belanja. Dan di situ aku langsung belanja baju. Oh my god. Pertama keluar karena aku sama Kak Mei itu sama-sama sampai tanggal 12 ya. Jadi kan mulai yang lama. Iya. Tapi kalau kalian kayak dibilang kayak tadi, jangan panik gitu. Kalau memang kalian sebelumnya udah punya penyakit kayak sesak napas atau penyakit bawaan gitu kan, terus corona ini kayak lebih ganas gitu sama penyakit bawaan kalian itu, mending langsung periksa ke dokter gitu, langsung aja ke dokter. Kalau kami kemarin kan karena masih gejala-gejalanya masih biasa lah, kayak demam masih bisa tangani dulu. Jadi kalau udah ada penyakit bawaan gitu, mending langsung aja ke dokter. Dan kita masih muda itu ini juga berpengaruh Pak ke usia gitu. Karena itu juga sih. Jadi intinya udah jaga jarak aja guys, kayak ikuti protokol yang protokol kesehatan yang diarahkan pemerintah, yang diarahkan dinas kesehatan kita, ikutin aja guys gitu. Itu sih yang paling penting gitu. Karena Corona itu betulan aja. Kalau masalah corona ada apa enggak, benar-benar ada. dan itu tergantung sistem imun. Kalau kuat, oke, masih bisa dilawan. Kalau lemah, banyak juga kok anak-anak muda yang meninggal mau disepelekan itu nggak bisa. Tapi buat diseriusin juga nggak usah kali gitu, karena semakin karena semakin kita pikirkan, semakin kita cari tahu, semakin kayak ngerasa aku misalnya batuk sakit tenggorokanku, sakit ini gitu udah gitu nanti jadinya gitu. Jadi intinya jaga kesehatan yang paling penting, lebih baik mencegah daripada mengobati. Asik, pokoknya itulah. Oke guys, cukup sekian cerita kami. Semoga kalian Happy nonton ini. Masa happy sih karena kena corona, tapi kalian jangan kira kami enjoy gitu, karena ini sharing dari kami. karena kalau kami ketawa itu memang kami udah dasarnya gitu. Jadi Karena itu udah berlalu juga, Iya. bisa diceritakan gitu. Dan kami butuh waktu lama untuk cerita. ya butuh waktu lama sampai sekarang. Ini bulan 5 loh baru diceritain. Kenapa? Karena memang belum masih gini ya. Belum
kan udah lama gitu kan, jadi oh udah deh kita sharing aja, share aja gitu. Nah pasti adalah berapa orang yang membutuhkan juga. Oke. Pokoknya jaga kesehatan, intinya itu aja, jaga kesehatan. Sekali lagi lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, sobi semua, bye bye. Sampai jumpa di Sampai vlog jumpa. selanjutnya. Tunggu dulu. Jangan lupa like, comment, And subscribe dan share ke seluruh sosial media kalian. ciao Bye bye. Sobi.